Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Susi Hertanti dengan NIM 42014-20075 dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Jadi pada video kali ini, saya akan memaparkan contoh penyelesaian soal terkait dengan interpolasi polinomial Lagrange. Video ini saya susun guna memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Fianti, SSI, MSc, PhD. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal terkait dengan interpolasi polinomial Lagrange, saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya terkait dengan interpolasi polinomial dalam metode numerik. Jadi, interpolasi polinomial merupakan metode numerik yang digunakan untuk menaksir nilai-nilai tengahan di antara titik-titik data yang telah diketahui. Adapun formulasi interpolasi untuk sebuah polinomial orde ke n secara umum dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut, di mana Pnx itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan AN dikali X pangkat N. Nah, ada dua macam interpolasi yang kita pelajari dalam metode numerik, yaitu interpolasi polinomial diferensi terbagi Newton dan juga interpolasi polinomial Lagrange. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus kepada interpolasi polinomial Lagrange, di mana formulasi interpolasi untuk sebuah polinomial Lagrange orde ke n secara umum dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Pnx itu sama dengan sigma dengan batas i sama dengan 0 sampai dengan n dari Lix dikali Fxi, di mana Lix itu sendiri memiliki nilai perkalian dari J sama dengan 0 sampai dengan N, dengan J itu tidak boleh sama dengan I, dari X min Xj dibagi dengan Xi min Xj. Nah, untuk menghitung galat penaksiran dalam interpolasi polinomial Lagrange, kita bisa menggunakan persamaan Rn itu sama dengan F Xn, Xn min 1, dan seterusnya sampai dengan X0, kemudian dikali dengan perkalian dari I sama dengan 0 sampai dengan N dari X min Xi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penyelesaian soal terkait dengan interpolasi polinomial Lagrange. Di mana soal yang akan kita bahas ini merupakan soal nomor 5 dari modul metode numerik yang kita gunakan dalam perkuliahan. Nah, untuk soalnya sendiri diberikan data untuk X sama dengan 1, Fx-nya itu sama dengan 4,75, untuk X sama dengan 2, Fx-nya itu sama dengan 4,00, untuk X sama dengan 3, Fx-nya itu sama dengan 5,25, dan untuk X sama dengan 5, Fx-nya itu 19,75, sedangkan untuk X sama dengan 6, Fx-nya sama dengan 36,00. Nah, kita diminta untuk menghitung F3,5 dengan menggunakan polinomial interpolasi Lagrange dari orde 1 sampai dengan orde 4. Pilih titik-titik basis untuk mencapai ketelitian yang baik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan angka berupa desimal maupun pecahan. Nah, untuk kali ini saya menggunakan angka berupa pecahan, maka saya ubah dulu soalnya ke dalam bentuk pecahan, di mana X sama dengan 1, Fx-nya adalah 19/4, untuk X sama dengan 2, Fx-nya adalah 4, untuk X sama dengan 3, Fx-nya adalah 21/4, untuk X sama dengan 5, Fx-nya sama dengan 79/4, dan untuk X sama dengan 6, Fx-nya sama dengan 36. Nah, di mana yang ditanyakan adalah F7/2 dari orde 1 sampai dengan orde 4. Nah, sesuai dengan soalnya, yang pertama kita cari untuk orde yang pertama, di mana persamaan untuk orde yang pertama itu dinyatakan dengan
P1X sama dengan sigma dengan batas I sama dengan 0 sampai dengan 1 dari LIX dikali FXI. Nah, dalam penyelesaian polinomial Lagrange orde pertama, kita membutuhkan dua nilai X, yaitu X0 dan X1. Di mana nilai X yang dapat kita ambil itu mengapit nilai yang kita cari, yaitu 7/2. Maka di sini saya menggunakan X0 sama dengan 3, dengan Fx0 sama dengan 21/4, dan X1 sama dengan 5, dengan Fx1 sama dengan 79/4. Nah, kita jabarkan persamaan ini ke dalam bentuk P1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah dengan L1X dikali Fx1. Nah, di mana L0X ini memiliki persamaan X min X1 dibagi dengan X0 min X1, dan untuk L1X itu memiliki persamaan X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang kita jadikan acuan ke dalam persamaan, maka kita peroleh P1 7/2 itu sama dengan X-nya itu 7/2 dikurangi X1-nya 5, dibagi X0-nya itu adalah 3, dikurangi X1-nya adalah 5, dikali dengan Fx0. Fx0-nya itu adalah 21/4, ditambah dengan X-nya 7/2, dikurangi X0-nya adalah 3, dibagi dengan X1-nya 5, dikurangi X0-nya 3, dikali dengan Fx1, di mana Fx1 itu 79/4. Maka kita peroleh P1 7/2 itu sama dengan 3/4 dikali 21/4 ditambah dengan 1/4 dikali 79/4. Nah, jika kita kalikan, maka kita peroleh P1 7/2 itu sama dengan 63/16 ditambah dengan 79/16. Nah, kita jumlahkan, maka kita peroleh P1 7/2 itu sama dengan 142/16. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 71/8. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, maka kita peroleh P1 7/2 itu sama dengan 87/8. Oke, selanjutnya adalah mencari nilai galat dari taksiran untuk orde pertama, di mana persamaan untuk mencari galat pada orde pertama itu dinyatakan dengan R1 sama dengan Fx1 X0 dikali X min X0 dikali dengan X min X1. Nah, sebelumnya nilai dari, maksud saya rumus dari Fx1 X0 itu adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X min X0. Nah, ini sudah kita pelajari dalam polinomial Newton. Nah, kita substitusi nilai-nilai yang kita punya ke dalam persamaan, maka kita peroleh R1 sama dengan Fx1-nya 79/4 dikurangi Fx0-nya adalah 21/4 dibagi dengan X1-nya 5 dikurangi X0-nya 3. Kemudian dikali X-nya 7/2 dikurangi X0-nya 3 dikali dengan X-nya 7/2 dikurangi X1-nya 5. Maka kita peroleh R1 sama dengan 58/8 dikali setengah dikali minus 3/2. Nah, jika kita kalikan, kita akan dapatkan nilai minus 174/32. Nah, karena di sini ada tanda minus, maka R1-nya kita mutlakkan, sehingga kita peroleh nilai 174/32. Nah, nilai ini bisa kita sederhanakan menjadi 87/16, dan jika kita sederhanakan kembali, maka kita dapatkan bahwa nilai mutlak dari R1 atau galat pada orde pertama itu adalah 57/16. Nah, itu adalah penyelesaian untuk orde pertama, baik dari nilai F7/2-nya dan juga nilai galatnya. Kemudian kita lanjut untuk orde kedua, di mana persamaan untuk mencari polinomial orde kedua itu dinyatakan dengan P2X sama dengan sigma
dari I sama dengan 0 sampai dengan 2 dari LIX dikali FXI. Nah, dalam order 2 ini kita membutuhkan 3 nilai X yang diantaranya itu mengandung 7/2. Maka di sini saya pilih X0-nya sama dengan 2 dengan Fx0 sama dengan 4, X1 sama dengan 3 dengan Fx1 sama dengan 21/4, dan X2-nya itu sama dengan 5 dengan Fx2 sama dengan 79/4. Nah, kita jabarkan persamaan ini, maka kita peroleh P2X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah dengan L2X dikali Fx2. Nah, nilai dari L0X pada orde kedua ini adalah X min X1 dibagi X0 min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X2. Kemudian untuk nilai L1X-nya adalah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X2. Dan untuk L2X-nya dapat kita tuliskan dengan X min X0 dibagi X2 min X0 dan dikali X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang kita jadikan acuan ke dalam kesamaan, maka kita peroleh P27/2 itu sama dengan 7/2 dikurangi 3 dibagi 2/3 dikali 7/2 dikurangi 5 dibagi 2 min 5 dikali dengan Fx0-nya itu 4 ditambah 7/2 dikurangi 2 dibagi 3 min 2 dikali 7/2 dikurangi 5 dibagi 3 min 5 dikali dengan Fx1-nya yang bernilai 21/4 ditambah dengan 7/2 dikurangi 2 dibagi 5/2 dikali 7/2 dikurangi 3 dibagi 5 min 3 dikali dengan Fx2 yang bernilai 79/4. Nah, kita hitung secara matematis biasa dengan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka kita peroleh P27/2 itu sama dengan minus setengah dikali setengah dikali 4 ditambah dengan 3/2 dikali 3/4 dikali 21/4 ditambah dengan setengah dikali 1/4 dikali 79/4. Nah, di sini kita peroleh P27/2 itu sama dengan min 1 ditambah 189/32 ditambah 79/32. Nah, kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya, maka kita peroleh P27/2 itu sama dengan 236/32, atau bisa kita sederhanakan menjadi 59/8, dan kita sederhanakan kembali menjadi 73/8. Ini adalah nilai dari F7/2 atau P27/2. Kemudian kita bisa lanjut untuk mencari galatnya, di mana galat untuk orde kedua itu dinyatakan dalam bentuk R2 sama dengan Fx2 X1 X0 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, karena di sini ada Fx2 X1 X0, kita cari terlebih dahulu dengan cara kita cari dulu Fx1 X0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0, di mana nilai Fx1 adalah 21/4, dikurangi Fx0-nya adalah 4, dibagi X1-nya adalah 3, dikurangi X0-nya adalah 2. Itu sama dengan 5/4/1, atau bisa kita tuliskan 5/4. Kemudian untuk nilai Fx2 X1-nya, bisa kita jabarkan menjadi Fx2 dikurangi Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, kita substitusi nilainya, Fx2 itu sama dengan 79/4, dikurangi Fx1-nya adalah 21/4, dibagi X2-nya adalah 5, dikurangi X1-nya adalah 3. Maka kita peroleh 58/4 dibagi 2. Atau sama dengan 59/8, dan jika kita sederhanakan menjadi 29/4. Ini adalah nilai Fx2 X1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Fx1 X0 dan juga Fx2 X1, kita bisa memperoleh nilai Fx2 X1 X0 dengan cara Fx2 X1 dikurangi Fx1 X0 dibagi dengan X2 min X0, di mana nilai Fx2 X1-nya sudah kita dapatkan, yaitu 29/4,
dikurangi dengan nilai fx1 x0-nya yaitu 5/4 dibagi dengan x2-nya 5 dan dikurangi x0-nya adalah 2. Maka kita peroleh 24/4/3 atau sama dengan 24/12 dan jika kita hitung akan menghasilkan nilai 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fx2, x1, x0, kita bisa mencari galat dalam orde kedua. Ini persamaannya saya tuliskan kembali, R2 sama dengan fx2, x1, x0 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2, di mana nilai fx2, x1, x0-nya adalah 2, kemudian nilai x7/2 dikurangi x0-nya adalah 2, dikalikan x7/2 dikurangi x1-nya adalah 3, dikali x7/2 dikurangi x2-nya adalah 5. Maka kita peroleh R2 sama dengan 2, dikali 3/2, dikali setengah, dikali dengan minus 3/2. Dan kita dapatkan R2 sama dengan minus 9/4. Karena di sini ada tanda minus, bisa kita nilai mutlakan, maka nilai mutlak dari R2 itu sama dengan 9/4. Dan jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan nilai mutlak dari R2 atau galat pada orde kedua ini adalah 2/4. Nah, itu adalah penyelesaian untuk polinomial Lagrange orde kedua. Kemudian kita lanjut untuk orde ketiga. Nah, ini adalah persamaan untuk polinomial Lagrange orde ketiga yang dinyatakan dengan P3X itu sama dengan sigma dengan batas I sama dengan 0 sampai dengan 3 dari LIX dikali FXI. Nah, dalam orde ketiga ini kita membutuhkan 4 nilai X yang diantaranya itu terdapat nilai yang kita cari, yaitu 7/2. Maka di sini saya ambil X0-nya sama dengan 2, dengan Fx0 sama dengan 4, X1-nya sama dengan 3, dengan Fx1-nya sama dengan 21/4, X2 sama dengan 5, dengan Fx2 sama dengan 79/4, dan yang terakhir untuk X3 sama dengan 6, dengan Fx3 sama dengan 36. Nah, untuk mencari polinomial Lagrange orde ketiga ini, kita membutuhkan nilai L0x, L1x, L2x, dan juga L3x. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu. Ini untuk L0x itu sama dengan x min x1 dibagi x0 min x1 dikali x min x2 dibagi x0 min x2 dikali dengan x min x3 dibagi x0 min x3. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang kita jadikan acuan, maka kita dapatkan 7/2 dikurangi 3 dibagi 2 min 3 dikali 7/2 dikurangi 5 dibagi 2 min 5 dikali 7/2 dikurangi 6 dibagi 2 min 6. Maka kita dapatkan min setengah dikali 1/3 dikali 5/8 atau sama dengan minus 5/32. Ini adalah nilai L0x. Kemudian lanjut untuk L1x dengan cara yang sama. Kita dapatkan L1x itu sama dengan x min x0 dibagi x1 min x0 dikali x min x2 dibagi x1 min x2 dikali x min x3 dibagi dengan x1 min x3. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya yang kita ambil dari sini. 7/2 dikurangi 2 dibagi 3 min 2 dikali 7/2 dikurangi 5 dibagi 3 min 5, kemudian dikali 7/2 dikurangi 6 dibagi 3 min 6. Nah, kita hitung secara matematis, kita akan dapatkan nilai 3/2 dikali 3/4 dikali 5/6. Maka kita dapatkan nilai 45/48. Dan jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan nilai 15/16. Ini adalah nilai untuk L1x. Kemudian kita lanjut untuk mencari L2x, itu sama dengan x min x0 dibagi x2 min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x1 dikali x min x3 dibagi x2 min x3. Nah, kita substitusi, di sini nilai x-nya adalah 7/2 dikurangi x0-nya 2, dibagi x2-nya adalah 5, dikurangi x0-nya adalah 2, dikali 7/2 dikurangi x1-nya adalah 3, dibagi x2 itu 5, dikurangi x1-nya adalah 3. Kemudian dikali 7/2 dikurangi x3-nya adalah 6, dibagi 5, dikurangi 6. Maka kita dapatkan setengah dikali 1/4 dikali 5/2.
atau sama dengan 5/16. Ini adalah nilai L2X. Kemudian lanjut untuk mencari nilai L3X, yaitu sama dengan X min X0 dibagi X3 min X0 dikali X min X1 dibagi X3 min X1, kemudian dikali X min X2 dibagi X3 min X2. Nah, kita substitusi nilai X-nya 7/2 dikurangi X0-nya adalah 2, dikurangi, maksud saya dibagi X3-nya itu adalah 6, dikurangi X0-nya adalah 2, dikali nilai X-nya 7/2 dikurangi X1-nya adalah 3, dibagi 6 min 3. Kemudian dikali 7/2 dikurangi X2-nya adalah 5, dibagi dengan 6 min 5. Maka kita dapatkan 3/8 dikali 1/6 dikali minus 3/2. Atau sama dengan minus 3/32. Ini adalah nilai untuk L3X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa substitusi ke dalam persamaan polinomial Lagrange orde ketiga. Nah, ini adalah persamaannya P3X itu sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1 ditambah L2X dikali Fx2 ditambah L3X dikali Fx3. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya dengan X sama dengan 7/2, maka kita peroleh P3 7/2 itu sama dengan L0X-nya tadi sudah kita cari, yaitu min 5/32 dikali Fx0-nya adalah 4, ditambah L1X-nya adalah 15/16, dikali Fx1-nya adalah 21/4, ditambah L2X-nya itu 5/16, dikali Fx2-nya adalah 79/4, ditambah L3X-nya adalah minus 3/32, dikali Fx3-nya itu adalah 36. Nah, kita kalikan, maka kita dapatkan nilai P3 7/2 itu sama dengan minus 5/8 ditambah 315/64 ditambah 395/64 dikurangi dengan 108 dibagi 32. Nah, kita samakan penyebutnya dan kita jumlahkan, maka kita dapatkan nilai 454 dibagi 64. Kemudian kita sederhanakan menjadi 227/32, dan jika kita sederhanakan kembali, maka kita dapatkan nilai P3 7/2 itu sama dengan 7 3/2. Nah, ini adalah nilai dari F7/2 untuk orde ketiga. Selanjutnya kita cari galatnya. Nah, sama seperti orde 1 dan orde 2, di sini galat dalam orde ketiga itu dinyatakan dengan R3 itu sama dengan Fx3, X2, X1, X0 dikali X min X0. Mohon maaf, ini salah ketik, ini adalah 0. Bentar. Nah, ini adalah 0. Kemudian X min, ini adalah 1, X1, kemudian dikali X min X2, kemudian dikali dengan X min X3. Seperti itu. Nah, karena di sini ada Fx3, X2, X1, X0, maka perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Ini yang pertama kita cari dulu untuk Fx1, X0-nya. Sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Atau sama dengan, ini kita substitusikan nilainya, Fx1 itu sama dengan 21/4 dikurangi Fx0-nya itu 4 dibagi X1-nya 3 dikurangi X0-nya adalah 2. Maka kita peroleh 5/4/1. Atau bisa kita tuliskan 5/4. Kemudian untuk Fx2 X1-nya itu sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Kita substitusikan nilainya, Fx2 itu sama dengan 79/4 dikurangi Fx1-nya itu 21/4 dibagi X2-nya itu adalah 5 dikurangi X1-nya adalah 3. Maka kita peroleh
58/4/2. Dan bisa kita tuliskan 29/4. Selanjutnya kita cari nilai fx3x2 itu sama dengan fx3 dikurangi fx2 dibagi dengan x3 dikurangi x2. Kita substitusikan nilainya, fx3 itu sama dengan 36 min fx2-nya itu 79/4, kemudian dibagi x3-nya itu 6, dikurangi x2-nya itu adalah 5. Nah, kita hitung menjadi 65/4/1, dan bisa kita tuliskan dengan bentuk 65/4. Kemudian kita cari nilai fx2, x1, x0 dengan cara fx2, x1 dikurangi fx1, x0 dibagi x2 min x0. Nah, nilai dari fx2, x1 ini sudah kita cari sebelumnya, yaitu 29/4, kemudian dikurangi fx1, x0-nya itu juga sudah kita cari, yang nilainya itu 5/4, dibagi dengan x2-nya itu adalah 5, dikurangi x0-nya adalah 2. Maka kita peroleh 24/4 dibagi 3. Atau bisa kita tuliskan dengan 24/12, itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk nilai fx2, maksud saya fx3, x2, dan x1, itu caranya fx3, x2 dikurangi fx2, x1 dibagi x2 min x1. Nah, nilai dari fx3, x2 juga sudah kita cari, yaitu 65/4. Kemudian dikurangi fx2, x1-nya itu adalah 29/4. Dibagi dengan x3-nya itu adalah 6, dikurangi x1-nya adalah 3. Maka kita peroleh 36/4/3. Atau 36/12, yang bisa kita tuliskan dengan 3. Kemudian kita cari nilai fx3, x2, x1, x0. Itu sama dengan fx3, x2, x1 dikurangi fx2, x1, x0 dibagi dengan x3 min x0. Nilai fx3, x2, x1 sudah kita peroleh, yaitu 3, dikurangi dengan fx2, x1, x0, itu nilainya 2, dibagi dengan x3-nya itu 6, dikurangi x0-nya itu 2. Maka kita peroleh bahwa nilai fx3, x2, x1, x0 itu sama dengan 1/4. Nah, maka nilai ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan Galat untuk orde ketiga, yaitu R3 sama dengan fx3, x2, x1, x0, dikali x min x0, dikali x min x1, dikali x min x2, dikali x min x3. Kita substitusi nilai-nilai yang kita punya, yaitu fx3, x2, x1, x0 itu 1/4, kemudian x-nya 7/2 dikurangi x0-nya itu 2, dikali x-nya 7/2 dikurangi x1-nya itu adalah 3, dikali x itu 7/2 dikurangi x2-nya itu adalah 5, dikali 7/2 dikurangi x3-nya itu adalah 6. Maka kita peroleh R3 itu sama dengan 1/4, dikali 3/2, dikali setengah, dikali minus 3/2, dikali minus 5/2. Dan jika kita kalikan, kita akan dapatkan R3 itu sama dengan 45/64. Nah, ini adalah nilai Galat untuk orde ketiga. Oke, lanjut untuk orde yang keempat. Nah, di mana persamaan polinomial untuk orde keempat itu dinyatakan dengan P4X itu sama dengan sigma, dengan batas I sama dengan 0 sampai dengan 4, dari LIX dikali FXI. Nah, dalam orde 4 ini kita membutuhkan 5 nilai X. Di sini saya ambil X0 sama dengan 1, dengan Fx0 19/4, X1 sama dengan 2, dengan Fx1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dengan Fx2-nya sama dengan 21/4, kemudian X3-nya sama dengan 5, dengan nilai Fx3-nya sama dengan 79/4, dan X4-nya itu sama dengan 6, dengan nilai Fx4-nya sama dengan 36. Nah, untuk menyelesaikan polinomial Lagrange orde keempat ini, kita membutuhkan nilai L0x, L1x, L2x, L3x, dan juga L4x. Nah, ini kita cari terlebih dahulu. Untuk L0x-nya, persamaannya itu adalah x min x1 dibagi x0 min x1 dikali x min x2 dibagi x0 min x2 dikali x min x3 dibagi x
X0 min X3, kemudian dikali X min X4 dibagi X0 min X4. Nah, kita substitusikan nilainya. X-nya adalah 7/2, dikurangi X1-nya adalah 2, dibagi X0-nya adalah 1, dikurangi dengan X1-nya itu 2. Kemudian dikali 7/2, dikurangi X2-nya itu adalah 3, dibagi X0-nya 1, dikurangi X2-nya adalah 3, kemudian dikali 7/2, dikurangi X3-nya itu adalah 5, dibagi dengan 1 min 5, kemudian dikali 7/2 dikurangi X4-nya itu adalah 6, dibagi dengan 1 min 6. Maka kita peroleh minus 3/2 dikali minus 1/4 dikali 3/8 dikali setengah. Sehingga jika kita hitung akan menghasilkan nilai 9/128. Ini adalah nilai L0x. Kemudian untuk L1x-nya, persamaannya adalah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X3, kemudian dikali X min X4 dibagi X1 min X4. Nah, kita substitusikan nilai X-nya itu 7/2 dikurangi X0-nya adalah 1 dibagi X1-nya adalah 2 dikurangi 1, kemudian 7/2 dikurangi X2-nya adalah 3 dikurangi 2 min 3, kemudian dikali 7/2 dikurangi X3 itu adalah 5 dibagi 2 min 5, kemudian 7/2 dikurangi X4, X4-nya itu adalah 6 dibagi 2 min 6. Maka kita peroleh nilai 5/2 dikali minus setengah, dikali setengah, dikali 5/8. Dan jika kita hitung akan menghasilkan nilai minus 25/64. Nah, ini adalah nilai untuk L1x. Kemudian lanjut untuk L2x dengan cara yang sama, di mana L2x itu sama dengan X min X0 dibagi X2 min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X1, kemudian dikali X min X3 dibagi X2 min X3, dikali dengan X min X4 dibagi X2 min X4. Nah, kita substitusikan nilainya. X-nya itu 7/2 dikurangi X0 adalah 1, dibagi X2-nya 3, dikurangi X0 itu adalah 1, kemudian dikali 7/2 dikurangi X1-nya adalah 2, dibagi 3 min 2, kemudian dikali 7/2 dikurangi X3-nya adalah 5, dibagi 3 min 5, kemudian dikali lagi dengan 7/2 dikurangi X4-nya itu adalah 6, dibagi dengan 3 min 6. Maka kita peroleh nilai 5/4 dikali 3/2 dikali 3/4 dikali 5/6. Dan jika kita kalikan akan menghasilkan nilai 225 dibagi 192. Ini adalah nilai untuk L2x. Lanjut untuk L3x, yaitu sama dengan X dikurangi X0 dibagi X3 min X0 dikali X min X1 dibagi X3 min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X2 dikali X min X4 dibagi X3 min X4. Kita substitusikan nilainya, maka kita dapatkan 7/2 dikurangi 1 dibagi 5 min 1, kemudian dikali 7/2 dikurangi 2 dibagi 5 min 2, kemudian 7/2 dikurangi 3 dibagi 5 min 3 dikali dengan 7 min 2, maksud saya 7/2 dikurangi 6 dibagi 5 min 6, maka kita dapatkan 5/8 dikali setengah dikali 1/4 dikali 5/2 sama dengan 25/128. Ini adalah nilai untuk L3x. Kemudian untuk L4x itu sama dengan X min X0 dibagi X4 min X0 dikali X min X1 dibagi X4 min X1 dikali X min X2 dibagi X4 min X2 dikali X min X3 dibagi X4 min X3. Nah, ini kita substitusikan nilai-nilainya, sehingga di sini kita dapatkan setengah dikali 3/8 dikali 1/6 dikali minus 3/2. Maka kita dapatkan nilai L4x itu sama dengan minus 9/192. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita bisa cari nilai P4x-nya. Nah, ini adalah cara untuk mencari P4x-nya, masih sama dengan cara-cara mencari nilai P1x, P2x, maupun P3x. Di sini P4x-nya sama dengan
L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ditambah L3x dikali fx3 ditambah L4x dikali fx4. Nah, ini kita substitusi nilai-nilai yang kita punya, di mana x-nya itu adalah 7/2, kemudian L0x-nya 9/128, dikali fx0-nya 19/4, ditambah L1x-nya minus 25/64, dikali fx1-nya itu adalah 4, ditambah dengan L2x-nya itu kita peroleh 275/192, dikali dengan fx2-nya itu 21/4, kemudian ditambah L3x-nya itu 25/128, dikali fx3-nya adalah 79/4, kemudian ditambah L4x-nya min 9/192, dikali fx4-nya adalah 36. Maka kita peroleh nilai P47/2 itu sama dengan 171 dibagi 512, dikurangi 100 dibagi 64, ditambah 1575 dibagi 256, dikurangi 108/64. Nah, ini kita hitung dengan menyamakan penyebutnya, maka kita peroleh nilai 2915/512, dan jika kita sederhanakan, kita peroleh P47/2 itu sama dengan 5, 355 dibagi 512. Ini adalah nilai P47/2 atau F7/2 dalam orde keempat. Oke, kita lanjut untuk mencari nilai galatnya. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari galat dalam orde keempat. Nah, di mana R4 itu sama dengan fx4, x3, x2, x1, x0 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 dikali x min x3 dikali x min x4. Nah, karena di sini ada nilai fx4, x3, x2, x1, x0, maka kita cari terlebih dahulu. Ini langkah yang pertama, kita cari dulu fx1, x0-nya itu sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0. Ini dengan mensubstitusikan nilainya, kita peroleh nilai min 3/4. Kemudian untuk fx2, x1-nya itu sama dengan fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 min x1. Kita substitusi nilai fx2-nya itu 21/4 dikurangi fx1-nya adalah 4 dibagi x2-nya 3 dikurangi x1-nya itu adalah 2. Maka kita dapatkan nilai 5/4. Kemudian untuk fx3 x2-nya itu sama dengan fx3 dikurangi fx2 dibagi x3 min x2. Ini kita substitusi nilai fx3-nya itu 79/4 dikurangi fx2-nya adalah 21/4 dibagi x3 itu 5 dikurangi x2-nya itu 3. Maka kita dapatkan nilai 58/4/2. Dan kita sederhanakan menjadi 29/4. Oke, lanjut untuk nilai fx4 x3-nya itu sama dengan fx4 dikurangi fx3 dibagi x4 min x3. Kita substitusi nilai fx4-nya 36 dikurangi fx3-nya 79/4 dibagi x4 itu 6 dikurangi x3 itu 5, maka kita dapatkan nilai 65/4. Kemudian untuk fx2 x1 x0-nya itu sama dengan fx2 x1 dikurangi fx1 x0 dibagi x2 min x0. Nah, nilai fx2 x1-nya itu sudah kita peroleh, yaitu 5/4 ditambah dengan, maksud saya dikurangi dengan fx1 x0-nya itu kan nilainya minus 3/4, maka di sini plus 3/4 dibagi dengan 3 min 1. Maka kita dapatkan 8/8 atau sama dengan 1. Kemudian untuk fx3 x2 x1-nya itu sama dengan fx3 x2 dikurangi fx2 x1 dibagi x3 min x1. Kita substitusi nilainya, 29/4 dikurangi 5/4 dibagi 5/2. Maka kita dapatkan 24/12 atau sama dengan 2. Kemudian untuk fx4 x3 x2-nya itu sama dengan fx4 x3 dikurangi fx3 x2 dibagi dengan x4 min x2. Di mana nilainya 65/4 dikurangi 29/4 dibagi 6 min 3. Sini kita dapatkan 36/12 atau sama dengan 3.
Nah, lanjut untuk fx3, x2, x1, x0-nya itu sama dengan fx3, x2, x1 dikurangi fx2, x1, x0 dibagi x3 min x0. Nah, ini kita substitusi fx3, x2, x1-nya itu adalah 3. Mohon maaf, maksud saya adalah 2. Ini 2 dikurangi dengan fx2, x1, x0-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan x3-nya 5 dikurangi x0-nya adalah 1. Nah, kita peroleh nilai 1/4. Lanjut untuk nilai fx4, x3, x2, x1-nya itu sama dengan fx4, x3, x2 dikurangi dengan fx3, x2, x1 dibagi x4 min x1. Nilai fx4, x3, x2-nya sudah kita cari, yaitu 3 dikurangi dengan fx3, x2, x1-nya itu adalah 2 dibagi x4-nya 6 dikurangi x1-nya itu adalah 2, maka kita peroleh nilai 1/4. Nah, maka kita bisa mencari nilai fx4, x3, x2, x1, x0 dengan cara fx4, x3, x2 dikurangi dengan fx3, x2, x1 dibagi x4 min x1. Di mana nilai fx4, x3, x2-nya ini kita peroleh mohon maaf ini kurang penulisan. Jadi di sini sebentar. Ini di sini fx4, x3, x2, kemudian di sini ada x1. Nah, ini ada x1 dikurangi dengan fx3, x2, x1, kemudian x0. Ini ada x0. Kemudian dibagi dengan maaf. Ini x0 dibagi dengan x4 dikurangi dengan x0. Nah, seperti ini. Nah, nilai dari fx4, x3, x2, x1-nya itu adalah 1/4 dikurangi dengan fx3, x2, x1, x0-nya itu kita peroleh 1/4 juga dibagi dengan x4-nya 6 dikurangi dengan x0-nya itu adalah 1. Nah, karena di sini 1/4 dikurangi 1/4 itu habis, nilainya itu 0, maka di sini nilai dari fx4, x3, x2, x1, x0-nya itu juga sama dengan 0. Nah, karena nilainya itu 0, maka nilai galat untuk orde keempat ini itu juga sama dengan 0. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal terkait dengan polinomial Lagrange. Oke, mungkin sekian paparan dari saya mengenai contoh penyelesaian dari interpolasi polinomial Lagrange. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, dan saya mohon maaf atas kesalahan, baik itu dari tutur kata, perbuatan, ataupun dari penulisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.